Halo sahabat-sahabat Biner sekalian yang saya hormati. Gimana kabar di malam hari ini? Saya harap rekan-rekan Biner tetap bersemangat dan tetap fokus pada tujuan kita ya. Saya melihat berita ya teman-teman, ada banyak katanya Biner yang sudah tidak sabar menantikan, ya nggak apa-apa ya. Saya pikir bahwa mereka adalah orang-orang yang paling menyesal nantinya. Nah rekan-rekan Biner, eh ini ya total migrasi kita sepertinya ini yang valid ya. 13 jam yang lalu diupload oleh seorang pioner ya. Itu 8.667.631. Sekarang sudah 8.770 ya. Jadi dalam satu hari ini sudah 100.000 ya. Mendekati 9 juta ya teman-teman ya. Jadi ini saya mau screenshot ini karena ini apa namanya ya, ini sepertinya udah per ini ya, per jam ya. Ini tanggal 12 tanggal 23, tanggal berapa sih? Iya, tanggal 23 bulan 12 2024. Ini tanggal 24. Wow, dalam satu hari itu 100.000, 667 100.000 lebih ya. Jadi dalam satu hari, 2 hari sudah 2 hari sudah, ini kan sudah 78 lah. 2 hari lagi sudah 9 juta. Berarti 10 hari berapa sekarang? 24, 25, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 1. Sekitar awal bulan itu sudah mencukupi 10 juta ya, sekitar tanggal 4 atau tanggal 3 ya. Ini saya pikir kalau lebih cepat ya tanggal 1 udah mencapai target ya. Ini kabar baik bagi teman-teman pioner ya. Saya screenshot karena ini data valid ya teman-teman ya, metrik ya. Bukan yang diposting oleh, mungkin perhitungan oleh Bang Idung-Idung ya di beberapa video saya yang lalu. Nah, hampir 10 juta ya, hampir 9 juta ya teman-teman. Nah ini dari Bang Dimas, ini Bang Dimas juga, ini saya suka ini kontennya. Penjelasan singkat tentang penentuan nilai Pi dan biaya gas ya, dilakukan pada Pi Network blockchain, mengumpulkan total transaksi pada blockchain transaksi tabel container. Mengetahui nilai terbanyak yang dicatat oleh pioner pada blockchain dan menetapkan nilai tersebut sebagai nilai resmi. Sebagai informasi, ada lebih dari 5 juta, lebih dari 80% atau lebih dari 5 juta data GCV. Ya, ini yang sebelum Dimas keluarkan sama pandangan saya dengan Dimas. Ya. Dari mana makanya saya ini Bang Dimas ini kok satu frekuensi dengan saya. Dari pernyataan Nicholas, kita mesti lihat teman-teman. Beberapa saat yang lalu wawancara Nicholas, masih ingat gak teman-teman? Saya bilang bahwa koin yang dikirim di blockchain itulah yang akan dibaca algoritma oleh blockchain ya. Jadi kalau data kita di sana, ada namanya memori di blockchain. Ini persis dibahas juga oleh, jadi sama. Mengetahui nilai terbanyak yang dicatat oleh pioner pada blockchain dan menetapkan nilai tersebut sebagai nilai Pi resmi. Sebagai informasi, ada lebih dari 80% atau lebih dari 5 juta data GCV. Kan saya bilang ya, Indonesia menyumbangkan 3 juta ya. Jadi jangan main-main Nicholas dengan Indonesia ya. Salah satu sekjen yang ada di Indonesia loh ya. Hati-hati. Pengujian ulang transaksi berdasarkan nilai Pi yang telah ditentukan sebelumnya. Mengumpulkan data dari semua buku besar dan blok dan beralih ke jaringan stellar. Nah, jadi memori yang ada di blockchain, data yang di sana itulah yang dibaca oleh algoritma blockchain. Ya, uji validasi transaksi pada stellar blockchain menggunakan platform kontrak cerdas sorban yang digunakan oleh jaringan Pi. Setelah kontrak cerdas dibuat, transaksi dilakukan sesuai dengan nilai Pi yang ditentukan secara resmi. Kemudian validasi transaksi
dilakukan menggunakan SCP Stellar Consensus Protocol. Setelah validasi berhasil, core team menentukan biaya gas resmi. Artikel saya sebelumnya telah menunjukkan uji biaya gas fleksibel 0,00001 sampai 0,0001 pi tergantung pada tingkat kepadatan jaringan. Selesai nilai pi dan biaya gas telah berhasil ditentukan. Tidak ada pihak yang mengetahui nilai pi saat ini. Ini hanya asumsi tanpa bukti. Nilai pi dan biaya gas akan ditentukan secara objektif oleh core team ketika saatnya tiba berdasarkan pernyataan Dr. Nicholas. Nilai pi sama dengan nilai yang diberikan oleh para pioner. Ya. Selamat Natal. Ya, oke ya teman-teman, itu ya dari Bang Dimas. Nah, ini kode-kode servernya dari Bang Dimas. Block Explore deh ya. Transaksi, info transaksi coin table from. Nah, itu. Jadi jelas ya teman-teman pioner ya. Oke, ini kita akan melihat. Saya nangkap apa yang disampaikan oleh Bang Nicholas saat itu. Ya, jadi algoritma sama dengan kurang lebih yang ada di web 2. Ya, algoritma kita dapat cuan itu dari mana? Dari algoritma, dari CPM dan RPM. Ya, dari ada namanya kalau di YouTube itu algoritma. CPM dan RPM itulah yang menentukan dolar kita masuk gitu ya. Jadi yang menentukan nilai itu berarti algoritma yang dibaca oleh blockchain. Luar biasa kan teman-teman. Nah, pastikan teman-teman mengikuti dan mensubs channel Bang Dema, mengikuti perkembangan Pi Network. Ya, saya menggali benar-benar teman-teman ya. Ada beberapa sumber dan menurut saya patut saya percayai ya sepribadi. Terserah teman-teman kalau tidak percaya. Oke. Nah, ini banyak yang memposting Bang Nicholas dan Satoshi. Ya, ini dia. Mirip banget kan? Oke ya teman-teman. Saya pikir itu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Kita tetap fokus pada tujuan kita menambang. Sudah ada kepastian, ini yang kita harapkan. Minimal sudah lega ya. Sudah bisa ada waktu kepastian. Tinggal migrasi, kita tunggu migrasi yang terus berlanjut ya. Sebagaimana yang diumumkan oleh Bang Nicholas sendiri ya. Selamat malam, sampai ketemu di video berikutnya.